Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya pada materi pertemuan ketiga, penjelasan tentang peran birokrasi, DPR, dan civil society dalam hubungan untuk sebagai faktor penyeimbang berjalannya atau terwujudnya negara, pasar, dan civil society yang diharapkan. Mengapa kemudian kita bicara tentang peran birokrasi? Di sini peran birokrasi itu sangat menentukan karena maju mundurnya sebuah negara ditentukan juga oleh birokrasi. Negara itu diwujudkan dalam birokrasi, kepemimpinan mulai dari level presiden dan elemen-elemennya, kemudian gubernur, bupati, dan seterusnya. Lalu yang kedua, lembaga politik DPR. DPR ini kenapa kita dibahas khusus ya? Meskipun lembaga ini hadir dan terdiri dari individu-individu dari civil society, tentu lembaga ini diharapkan berperan agar proses politik, lalu kemudian situasi politik menjadi lebih kondusif untuk terjaminnya pencapaian kesejahteraan dari civil society. Kita lihat peran birokrasi. Jadi pertama kita tahu dulu pembangunan itu sering dikonotasikan sebagai proses perubahan ekonomi. Itu akibat dari cara pandang yang dibangun dari perspektif ekonomi sehingga pembangunan sama dengan proses industrialisasi. Lalu kemudian dalam perjalanannya pembangunan kemudian mulai diberi makna atau diartikan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi atau adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Sama saja. Jadi awalnya orang mengerti pembangunan sebagai proses merubah desa menjadi kota dengan mengadopsi kemudian gaya hidup modern dan mulai mengikuti perilaku masa kini. Lalu kesejahteraan yang menjadi tujuan dari sebuah negara seperti negara Republik Indonesia adalah mencapai kesejahteraan umum. Itu kesejahteraan menawarkan bahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereka, memperbaiki kondisi pemukiman dan kesehatan. Nah, ini kemudian kita padukan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan itu lebih fokus lagi pada kebutuhan pendapatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan pemukiman dan kesehatan. The Big Five pembangunan sosial. Jadi pengertian ini berbeda sehingga memunculkan konsep pengembangan yang seringkali diasosiasikan dengan perubahan ekonomi. Jadi perubahan pandangan tentang pembangunan itu berbeda, lalu kemudian orang kemudian sampai hari ini juga pemberdayaan masyarakat masih diasosiasikan dengan perubahan ekonomi, padahal harus mengarah pada perubahan seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga material spiritual. Kondisi kesejahteraan diciptakan atas kompromi 3 elemen. Jadi kesejahteraan dalam sebuah negara diciptakan bukan karena memang turun dari langit, tetapi justru karena kompromi 3 elemen. Yang pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur.
Ini artinya elemen yang bertugas dan bertanggung jawab dengan mengatur masalah sosial ini adalah pemerintah yang dihadirkan melalui birokrasi. Yang kedua, setiap keluarga, komunitas, dan masyarakat mempunyai masalah sosial sehingga muncul konflik dan tiap komponen harus tahu cara mengatasi. Nah, ini tugas siapa? Tugas dari civil society. Lalu ketidakmampuan mengatasi konflik akan melahirkan kondisi sosial ilfare atau kondisi masyarakat yang sakit. Siapa yang tidak mampu? Tentu DPR. Situasi politik itu diatur melalui lembaga politik. Oleh karena itu, konflik harus ditekan atau mampu diatasi. Lalu kemudian setiap komunitas harus berdaya untuk mengatasi masalah atau konfliknya sendiri. Lalu kemudian masalah sosial itu harus diatur agar diselesaikan seefektif mungkin dan tidak menimbulkan masalah yang lebih luas. Disitulah kesejahteraan masyarakat akan tercipta. Jadi pentingnya birokrasi DPR dan civil society yang saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan itu boleh dikatakan sangat penting. Kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Oleh karena di sisi penting memiliki taraf pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, interaksi sosial yang harmonis, air minum dan keamanan sosial yang cukup. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini itu bicara tentang peran negara. Tentu negara bekerja sama dengan market. Yang ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Itu juga dimungkinkan oleh usaha dari sebuah negara untuk membangun komunikasi harmonis dengan pasar, membangun hubungan harmonis dengan civil society. Jadi kesejahteraan sosial dapat terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada. Jadi komunitas dapat menciptakan kesempatan sosial, sementara negara menciptakan kondisi politik yang kondusif. Ketiga, pertanyaan dituangkan dalam satu perumus. Siapa yang sebetulnya dapat menciptakan kesejahteraan sosial? Jawabannya tentu seperti kita ulas dari awal tadi. Kesejahteraan sosial itu diciptakan atau dapat pihak yang mendapat menciptakan kesejahteraan sosial adalah birokrasi, DPR, dan civil society itu sendiri. Kalau ketiga komponen ini bekerja dengan baik, sudah jelas pasar pasti akan bekerja dengan normal dan mendukung upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan. Kita contoh seperti hari ini, Jokowi telah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana pasar menjamin kecukupan barang dan jasa, ketersediaan lapangan kerja yang cukup dengan mengalokasikan bantuan-bantuan sosial di masa pandemi. Maksudnya, selain memacu daya beli masyarakat untuk tetap tinggi, juga menghidupkan usaha-usaha karena barang yang dihasilkan oleh pengusaha itu tetap laku terjual atau tetap tersalur ke konsumen karena konsumen atau masyarakat sendiri memiliki daya beli yang cukup. Dan inilah skema-skema yang harus dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi untuk menjamin kesejahteraan sosial. Demikian penjelasan singkat tentang birokrasi, DPR, dan civil society. Semoga dengan penjelasan singkat ini Anda mampu untuk mengkaji lebih jauh tentang peran DPR selain bidang politik juga bagaimana dia bertanggung jawab berperan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.
Selamat siang, Tuhan memberkati.